Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kau dorong untuk selalu berbuat baik. Dan terus menerus semakin lama semakin suci dan kudus. Dan itulah yang Tuhan Yesus minta kepada kita. Bahwa hidup keagamaan kita harus kita perjuangkan untuk semakin mencintai Allah dan sesama. Bantu kami ya Bapa, dengan kekuatan roh-Mu, supaya roh kami sungguh-sungguh memilih kebaikan, memilih kehidupan, bukanlah kematian. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya diminta dalam hari Minggu yang ke-6 ini, masa biasa, bahwa kita dipanggil untuk terus-menerus berjuang, menjadi kudus, menjadi baik. Hidup keagamaan kita tidak cukup bahwa kita menjalankan tugas sehari-hari, berdoa, tapi juga membangun relasi yang baik dengan sesama, interpersonal. Kita diajak untuk membangun suatu relasi dengan sesama. Karena tugas kita pada intinya, pada dasarnya adalah arah ke atas, vertikal, cinta kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan sesungguhnya. Memberikan cinta kasih kepada Allah di atas segala sesuatu. Tapi cinta kepada Allah itu harus diwujudkan dalam cinta persaudaraan, ya, sesama manusia, siapapun juga dia. Tidak cukup hanya orang kalangan agama, tetapi siapapun juga. Agama apapun, manusia yang jelas. Karena itulah dalam bacaan Injil kita diajak untuk apa? Supaya tidak hanya membunuh orang tersebut, tetapi ketika kita mengatakan kata-kata yang kasar sekalipun kepada orang lain, itu juga harus dihukum berat, bahkan dilemparkan ke dalam laut, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bukan hanya sekedar melukai, membunuh orang lain, tetapi juga hal yang kecil sekali. Orang tidak hanya berzina, tetapi memandang wanita atau pria dengan nafsu. Bukan hanya orang melakukan hubungan badan dengan orang lain, tetapi ketika dia melihat film porno setiap hari, setiap saat, itu juga merupakan suatu dosa. Ya. Bukan hanya orang kemudian bersumpah palsu, tetapi jujur, kesetiaan, kemurnian. Jadi intinya adalah bahwa dalam relasi kita dengan sesama, kita harus belajar untuk memiliki puritas cordis, kemurnian hati. Ya, jadi bukan hanya sesuatu yang secara fisik, tetapi juga secara batinia, di dalam batin. Dan Tuhan melihat apa yang di dalam batin, bukan hanya di dalam tindakan, perbuatan, dalam hati. Dan itulah menjadi suatu kunci bahwa kita harus terus berjuang, bergulat menjadi lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dengan relasi kita personal ke atas, ya, kepada Tuhan. Tidak cukup kita pergi ke gereja setiap minggu. Tidak cukup kita kemudian berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Lebih daripada itu harus dibutuhkan. Kecintaan kita kepada Allah itu harus diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari kepada orang lain. Kecintaan kepada Allah itu juga berarti mau berkorban, membaca kitab suci, memurnikan pikiran, hati, budi, seluruh diri kita. Ada gerakan untuk membuat diri kita menjadi lebih bersih, lebih murni, lebih lebih tegas, lebih benar dalam kehidupan. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku akan menghilangkan satu iota, satu titik pun hukum Tuhan. Tidak. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sekali lagi sebagai murid Tuhan diminta untuk menjadi lebih baik, dan seterusnya.
Karena itulah Tuhan dalam bacaan pertama hari ini dalam surat Putra Sirah atau kitab Putra Sirah mengatakan bahwa hidup dan mati ada di depan kita. Tergantung pilihan kita. Saya mau memilih yang baik atau memilih yang jahat. Kita yang tergantung. Kita yang berhak memilih yang baik dan yang jahat. Itulah yang kita sebut dengan hati nurani. Ya, hati nurani adalah lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan ketika kita melakukan yang baik, maka akan ada damai, akan ada ketentraman, akan ada harmoni dalam keluarga. Seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, ya, tidak menggunakan kehendaknya sendiri untuk melukai hati orang lain, tapi justru menimbulkan semangat baru. Ya. Dan itulah sekali lagi untuk memberikan kehidupan dalam keluarga kita. Kehidupan dalam gereja, kehidupan dalam masyarakat. Bukan kejahatan, bukan kematian. Kematian berarti hal-hal yang buruk. Ya, hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Apa saja. Kita menghina, kita mengejek, kita berlaku sombong, kita berlaku melakukan 7 dosa utama. Ya. Sombong, marah, malas, iri, cabul, serakah, kikir. Jadi itu semua yang membuat manusia mati. Mati dalam arti bahwa dia tidak dapat dan tidak bisa hidup dalam keabadian, kedamaian, kekekalan. Menderita hidupnya. Ya. Karena ada rasa bersalah, ada rasa berdosa dalam hidupnya. Maka mari saudaraku terkasih, hari Minggu biasa ke-6 ini mengajak kita untuk semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Semakin mendengarkan suara hati kita, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itulah yang menjadi pegangan diri kita supaya kita mendapatkan keselamatan abadi, ya, kekekalan, dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam bacaan kedua hari ini dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ya, apa saja yang tidak bisa diberikan dunia itu diberikan Tuhan kepada kita. Ya, hikmat Allah. Ya, hikmat Allah yang berasal dari Tuhan dan diberikan kepada kita yang tak dapat diberikan oleh dunia. Maka mari saudaraku sekali lagi kita lihat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Mari kita semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi manusia. Dengan penuh kesungguhan dan perjuangan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.